warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan 11 RPL 1, 11 RPL 2. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Oke, sesuai jadwal hari ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama pelajarannya Pak Haji yaitu kelas intermediate apps gitu ya. Kalau kemarin kelas 10 nggak terasa juga udah kelas 11 ini. Oke, kalau kelas 10 kemarin belajar Androidnya masih beginner ya, dalam artian pengenalan tools Android Studio, lalu bagaimana cara menggunakannya. Nah, di kelas 11 ini nanti masih menggunakan Android Studio tapi levelnya sudah intermediate. Jadi memang ada material-material yang lebih advance ya, artinya lebih dari yang kelas 1 kemarin gitu. Ini KBM-nya Pak Haji, intermediate apps. Memang nanti challenge-nya akan gede. Saya ngomong di depan, challenge-nya memang gede. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus. Jadi teman-teman saya minta untuk serius gitu ya. Jangan no lazy time kayak kemarin liburan, no gitu ya. Kali ini saya pengen teman-teman fight. Kita fight sama-sama gitu. Karena di semester 2 teman-teman nanti bakalan ada PKL gitu ya. Nah, kita nggak usah ngomongin PKL dulu lah. Kita ini full konsen ke intermediate apps gitu ya. Oke, ini slide yang memang saya include-kan. Ini ada kata-kata favorit saya ya, kata-kata favorit yang memang untuk mengingatkan kita sih, kita adalah seorang programmer ya, programmer macam-macam ya, web development, apps development, web development segala macam gitu ya. Untuk mengingatkan saja programmer gitu ya, siapa sih itu programmer gitu. Mungkin ini sekedar merenew lagi pemikiran kita bahwa programmer itu bukan tukang coding gitu ya. Programmer itu bukan tukang coding tapi melainkan problem solver gitu ya. Jadi kita adalah programmer, tidak hanya sekedar tukang coding, tapi kita juga punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah gitu, menyelesaikan masalah menggunakan coding gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar tukang coding yang hanya kerjaannya ngoding, itu bagus, tapi yang nilai-nilai yang kita terapkan di RPL ini, kita adalah problem solver gitu ya. Kita adalah problem solver. Masalah apa Pak maksudnya? Masalah ya di sekitar kita, ataupun memang kita membuat ide project sendiri. Ini hubungannya dengan PKL nanti ya. Ini sedikit sekali saran mengenai PKL. Kalau kita nanti menerima job dari perusahaan, kita ngerti dulu nih, kita harus ngerti dulu ini flow-nya gimana, masalahnya apa gitu. Jadi jangan langsung di coding, jadi tukang coding tutup mata nggak tahu masalahnya apa enggak ya. Tapi kita harus ngerti dulu problemnya apa, itu idenya itu apa gitu. Nah, singkat kata mungkin kritis ya. Jadi saya ingin merenew lagi teman-teman untuk kritis gitu. Oke, ya langsung saja. Ini ada first semester atau silabus dari semester 1 ini ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari gitu ya. Oke teman-teman, jadi pertemuan pertama ini nanti akan ada beberapa part. Jadi nanti teman-teman enak saja nanti silakan masuk ke channel, terus masuk ke 11 RPL pertemuan 1, nanti ada partnya beberapa. Jadi langsung seperti playlist gitu saja lah ya. Ini ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bukan terus 7 pertemuan selesai enggak ya. Jadi mungkin beberapa item membutuhkan waktu beberapa pertemuan gitu lah. Mungkin part 1 hari ini atau minggu ini, minggu depan masih mengulang atau melanjutkan dari tema yang sama. Ini pertemuan pertama kita, jadi kita akan refresh Android Studio konsep ya. Kita akan refresh Android Studio konsep. Jadi memang sengaja saya bela-belain, jadi memang sengaja saya buatkan videonya khusus karena kita sudah berapa bulan ya, hampir 1 semester ya, 6 months ya, kita tidak berhadapan secara langsung dan memang kita selingi kemarin dengan materi yang berbeda, materi database. Saya senang sekali teman-teman sudah mengikuti dengan baik. Nah ini kita balik lagi nih ke Android nih, kita balik lagi ke Android karena ini yang benar-benar nanti dibutuhin di industri gitu ya. Jadi
balik lagi ke preparation of PKL gitu ya. Lalu ada XML layout, kemarin sempat belajar mengenai linear layout, relative layout segala macam. Terus ada Android networking, jadi bagaimana cara Android itu berkomunikasi dengan server gitu ya. Jadi kita mainnya di situ nanti, jadi bukan bikin aplikasi yang offline gitu enggak, tapi memang kita sistem ya. Jadi Android ini tidak berdiri sendiri, stand alone berdiri sendiri enggak ya, tapi ada sistem di belakangnya, ada pertukaran data dengan server, ada pertukaran data antara satu device dengan device yang lain gitu ya. Lalu big idea-nya ini sih ada dua sih yang sering banget kita omongin, yaitu recycler view ya. Mungkin step-stepnya dari offline dulu, offline recycler view. Recycler view itu apa sih Pak? Gampang, teman-teman banyak sekali ketemu, tapi mungkin nggak sadar. Seperti chat WA, list chat WA, list kontak HP, list SMS, sosial media Facebook segala macam, itu menggunakan recycler view ya. Oke, nggak perlu dipusingin sekarang, ini overview aja dulu. Lalu online recycler view, jadi memang nanti recycler view-nya atau tampilan-tampilannya itu berdasarkan data dari database, jadi dari server gitu ya. Mungkin bayangannya seperti ini, data-data dari Facebook kita, misalkan kita ngelihat story-nya orang, ngelihat statusnya orang, itu dari mana sih? Yaitu dari server gitu ya. Jadi bukan dari HP-nya sendiri enggak ya, tapi dari somewhere gitu ya. Nah, terus ada Android database. Ini seperti kita membuat database tapi di dalam HP. Bisa Pak, bisa. Nanti kita akan mengacu ke situ. Contohnya apa? Contohnya kontak handphone. Nah, walaupun kontak handphone kita matikan, kita hidupkan, internetnya mati atau internetnya nyala, itu nggak akan ngefek ya. Artinya kontak handphone itu tersimpan dalam sesuatu di HP. Nah, ini yang namanya Android database. Ini ada SQLite, ada Realm, jenis-jenisnya nanti ya. Nanti kita akan bahas satu atau dua kalau memang nanti waktunya sempat. Nah, ini yang terakhir any material for supporting you guys. Jadi kalau kita ada waktu lebih nanti di kesempatan belajar mengajar ini, atau kita nanti ada upgrading lagi, amin, kalau misalkan memang keadaan kembali pulih, mungkin saya akan mengajarkan sedikit mengenai web ya. Kita akan refresh lagi web, jadi seperti di upgrading kemarin. Kebetulan nanti akan ada Pak Azam ya, guru baru di RPL yang akan juga mengajarkan mengenai web gitu. Oke, itu yang mengenai silabus sih. Jadi bukan serem, bukan ya, tapi memang ini challenge ya, challenge yang akan kita hadapi, teman-teman hadapi. Tapi it's okay, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, kita pasti bisa. Oke, ini sekedar kata-kata mutiara saja ya. Jadi ada 3 item di sini. Yang paling bawah itu sukses ya, bagaimana kita mencapai kesuksesan gitu ya. Ini yang memang saya pegang sih ya. Jadi yaitu gimana caranya kita dengan kerja keras. Jadi kita harus mau dulu nih kerja keras gitu ya. Dan kita harus punya mimpi, punya tujuan, mau ngapain gitu ya. Oke Pak, saya mau jadi programmer dunia, kelas dunia gitu. Saya mau pengen kerja di Google, saya mau kerja di Microsoft, saya pengen kerja di startup union segala macam. Tapi tidak hanya dengan dreams ya, tapi dengan hard work ya, kerja keras ya. Apakah ini saja cukup? Tidak. Tapi kita harus dedication. Jadi kita harus memberikan dedikasi, waktu, tenaga, pikiran, full, all out gitu ya. Dengan begitu kita akan mencapai kesuksesan. Nah, itu ya. Jadi ini sekedar penyemangat saja di tengah kondisi saat ini yang masih PSBB, PJJ segala macam, tidak menghalangi kita untuk berprestasi gitu ya. Jadi memang kita harus tetap semangat. Oke, mungkin video part 1 ini, jadi nanti akan ada part 2 untuk langsung ke materialnya. Seperti biasa kita lakukan seperti itu teman-teman di channel. Ini kontak saya ya, jadi teman-teman
bisa kontak saya di ajisuryawan.smkarus.sch.id. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi mau ke situ nggak apa-apa gitu ya. Tapi jika itu urgent, ingin menanyakan hal yang urgent, bisa teman-teman WA atau message ke included number ini ya, di slide ini ya. Oke, itu. Jadi mungkin kita lanjut saja ke part kedua.